Di part ini, Soan mau cerita tentang pocong atau orang Kalimantan menyebutnya dengan nama hantu kamput. Nah, ini adalah cerita langsung dari seorang warga Kalimantan yang kita panggil saja namanya si Oji. Sebelumnya si Oji meminta untuk nama tempat kejadian disamarkan. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 1980-an. Pada saat itu, di tempat tinggal Oji ada seseorang yang sakit non-medis sudah lama lalu meninggal. Nah, pada tahun itu setiap orang yang meninggal secara tidak logis kuburnya harus dijaga selama 7-40 hari agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu Oji diminta menemani keluarga almarhum untuk berjaga malam di kuburan tersebut. Tibalah tengah malam, keempat orang sudah tertidur, tersisa Oji dan 2 orang lainnya yang masih terjaga. Dengan tiba-tiba suasana langsung berubah menjadi sunyi tanpa satupun suara hewan malam. Badan mereka bertiga bersamaan terasa dingin dan kaku, serta mata mulai sayup-sayup mengantuk. Tetapi pandangan tak pernah lepas dari pemakaman yang mereka jaga. Secara perlahan keluarlah asap dari atas kuburan sebesar asap rokok yang naik ke atas dengan lurus setinggi kurang lebih 3 meter. Lalu asap itu luruh terjatuh mental ke bawah 3 kali seperti ban yang melingkar dan bagian tengah kosong. Secara tiba-tiba luruhan asap berubah menjadi seperti seekor bebek yang menggerak-gerakkan tubuhnya seperti bergoyang. Secara perlahan bebek itu membesar dan mulai berubah wujud menjadi makhluk yang berdiri seperti pundak yang membungkuk. Dia mematahkan kepalanya ke kiri lalu ke kanan seperti orang yang merasa keletihan. Wajah kirinya buruk rupa, mulutnya seperti garis tegak lurus dan hanya sebesar jari telunjuk. Matanya putih polos, pakaiannya kusam dan usang, dan berbau sangat busuk. Terlihat sayup-sayup dan benar saja ternyata itu adalah pocong atau hantu kamput. Saat kejadian tubuh mereka hanya terdiam seperti terhipnotis dengan pemandangan tersebut. Lalu sang pocong meloncat mundur 3 kali ke belakang lalu menghilang seperti asap. Lalu apa yang dilakukan sang pocong? Benar saja menurut cerita Oji, sang pocong meneror setiap rumah. Ada yang dinding rumahnya seperti digaruk karena di daerah itu rumah masih berdinding papan dan beratap daun. Pocong akan mengeluarkan suara seperti orang yang tengah sesak napas. Tak segan beberapa ayam ternak warga yang mati karena lehernya dipulas atau dipatahkan oleh sang pocong. Pocong juga sangat jahil dan suka mengintip rumah warga dari celah lubang dinding dan juga pocong sangat suka berdiri, diam di luar jendela kamar. Saat sang pocong menghadap ke depan, maka bau yang tercium sangat busuk dan pahit, tetapi saat pocong menghadap ke belakang, maka akan tercium wangi bunga melati ataupun bunga kenanga. Nah, ini dia cerita pocong atau hantu kamput menurut cerita Oji di Kalimantan guys. Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya.